Nih, ada lagi nih, POV anak Medan. Lihat orang Malaysia simpan mobil dan motor di luar rumah. Lihat, ini orang Medan. Literally mobil di luar rumah sih. Ini motor, wow, pinggir jalan. Oh my god. Wah, ini udah habis sih. Kalau di Indo ini udah habis. Literally kayak nyisa satu mungkin. Jujur, ini apalagi sih abang ini? Indo kalah lagi katanya. Indonesia udah kalah sama Malaysia soal nyebat. Kali ini kalah lagi soal teks, soal pajak. Nih, gue lagi makan seafood sama temen gue nih. Tapi lu tahu nggak apa yang bikin gong? Nih, lu lihat. Apa nih sub tuh? Apa nih? Pajaknya cuma 6% tuh. Lu bayangin dengan infrastrukturnya yang bagus, terus transportasinya, integrasinya bagus banget. Itu rakyatnya cuma dipajakin 6%. Kira-kira nih, kalau Indonesia mau kayak Malaysia, harus dipajakin berapa ya? Indonesia harus kayak Malaysia harus pajakin berapa ya? Gak tahu ya, soalnya FYI pajak kita tuh sekarang 11%. Yap, betul banget guys. Kaget kah kalian dengernya 11%? Oke guys, kembali dengan video reaction aku sore hari ini. Anyway guys, di video kali ini mungkin videonya tuh bakalan tepat banget kalau kita kasih judul dengan hal normal di Malaysia tetapi aneh di Indonesia. Kalian jangan marah dulu. Hal aneh di sini tuh bukan mengarah kepada suatu hal yang negatif, melainkan orang-orang Indonesia di sini merasa kagum dan aneh kenapa di Indonesia kok ini gak bisa berlaku gitu. Beberapa orang Indonesia di sini tuh melihat secara langsung tentang bukti bahwa ini suatu hal yang baik gitu dari Malaysia dan kita harus terapkan di Indonesia. Kira-kira hal apa aja yang membuat beberapa orang Indonesia ini kagum dan merasa aneh bahkan salut gitu? Penasaran? Kita lihat langsung sekarang videonya guys. Tapi make sure buat teman-teman yang belum gabung dan baru nemu channel aku boleh banget subscribe dulu guys. Indo kalah sama Malay, apa nih? Tahu nggak bedanya Indonesia sama Malaysia tuh apa? Nih, lu lihat. Dari segini banyaknya orang, nih, lihat. Nggak ada yang nyebat sama sekali. Padahal ini tempat outdoor. Mereka kalau mau nyebat ya nyari smoking room. Susah banget. Gue nyari udah 15 menitan nggak ketemu-temu. Menurut lu kenapa Indonesia nggak bisa nerapin budaya sesimpel ini? Kalau budaya ini dibawa ke Indonesia, kalian setuju nggak? Wait, di Malaysia kalau mau nyebat harus nyari smoking room. Seribet itu kah? Bahkan itu di outdoor guys. Mungkin buat kalian yang nggak tahu nyebat itu apa, jadi nyebat itu kayak merokok guys atau smoking gitu. Dan kalian tadi bisa lihat dari sekian banyak orang di sini nih, ini depan Twin Tower gue tadi lihat, katanya nggak ada satupun orang yang merokok. Padahal gue yakin banget 100% dari sekian banyak orang ini pasti ada pecandu rokok. Dan bukan mereka gak mau ngerokok, tapi mungkin mereka lebih ke menghargai orang yang tidak merokok meskipun itu di tempat terbuka. Wow, ini yang menurut gue tuh normal di Malaysia, tetapi buat warga Indonesia tuh aneh. Karena di Indonesia bahkan bukan cuman di outdoor ya, di indoor aja mereka udah berani nyebat gitu. Kayak ngerti gak? Di sebuah ruangan tuh orang Indonesia bahkan sudah berani ngerokok kalau gak ada plang no smoking di sana. Mereka bisa dengan bebas merokok. Perokok pasif di Indonesia tuh sangat banyak sekali guys. Dan ya gue masih inget banget ada peraturan baru di Malaysia kemarin tentang meludah dan merokok sembarangan itu bisa didenda sampai 2.000 ringgit. Mungkin sekarang peraturan itu tuh sudah dijalankan dan warganya patuh gitu. Gak ada yang merokok guys. Tapi gue pengen tahu dari pendapat kalian nih sebagai orang Malaysia. Aku mau challenge kalian. Kalian bisa dengar nggak suara aneh di belakang aku? Suara apa? Nothing. Gak ada dong. Padahal ini di lampu merah loh. Tuh. I think it's time for us Indonesian to learn the Malaysian style. If you're Indonesian, save this video because this might be for you. Ada satu unwritten rules yang harus kalian patuhin ketika kalian berkendara, walaupun itu sebenarnya nggak ada tertulis sih di undang-undang apapun sama sekali, which is dilarang klakson. I'm an Indonesian myself, tentang so I should speak for klakson. my people. Di Indonesia itu sering banget, belum 5 detik, belum 3 detik bahkan orang-orang udah yang pada yang kayak Tatot. seolah-olah kendaraan itu nggak butuh timing untuk narik, unless it's an emergency, then it's okay. Don't believe me? Let's take another look. Ini lagi lampu merah nih. Ini Kita lihat, bukti lah. ada yang klakson nggak habis ini? Nggak ada loh. Itu emergency, Nggak ada loh. Sama sekali nggak ada.
Nothing. God, hal-hal kecil yang kayak begini nih yang Nah, patut benar. kita apresiasi dari negara orang. Dan seharusnya bisa kita contohi sih ke negara kita sendiri. Karena untuk beberapa orang di sini, klakson itu bisa dibilang cukup ofensif lah. Oh, Apalagi wow. kalau di lampu merah, itu sama aja kayak kalian bilang, minggir loh. Gimana menurut kalian? Setuju sih, itu bener-bener mengganggu banget sih klakson menurut gue. Apalagi kita tuh lampu merahnya baru 5 detik, baru 3 detik gitu. Padahal kita tuh kan dari mode netral mau ke mode jalan itu perlu waktu. Paling tidak itu 3 detik gitu. Tapi di Indonesia udah tangat. Meskipun memang gue aku ya, itu tuh tergantung, apa sih namanya, tergantung lokasi kalian guys. Di tempat gue ya, di Bandung atau kayak di Tasik, sebetulnya itu klaksonnya jarang. Tidak kayak seheboh di Jakarta, di Medan gitu-gitu. Sorry banget ya. Mereka kayak lebih sering banget menggunakan klakson gitu. Yang kayak gini guys, yang menurut orang Indonesia tuh aneh. Kok di gue gak bisa gitu. Padahal itu tuh hal-hal kecil, sederhana, tapi dampaknya sangat besar gitu. Nyaman kita berkendaranya guys. Dan sabar, mereka menerapkan sabar itu artinya apa? Selamat nantinya. Lihat, padahal ini banyak sekali guys mobilnya, tapi nothing. Kita dengar tadi suaranya langsung, gak ada. Keren, sederhana, tapi ini menurut gue keren guys. Ini apalagi si abang ini, Indo kalah lagi katanya. Indonesia udah kalah sama Malaysia soal nyebat. Kali ini kalah lagi soal teks, soal pajak. Nih, gue lagi makan seafood sama temen gue nih. Tapi lu tahu nggak apa yang bikin gong? Nih, lu lihat. Apa nih sub tuh? Apa nih? Pajaknya cuma 6% tuh. Lu bayangin dengan infrastrukturnya yang bagus, terus transportasinya, integrasinya bagus banget. Itu rakyatnya cuma dipajakin 6%. Kira-kira nih, kalau Indonesia mau kayak Malaysia, harus dipajakin berapa ya? Indonesia harus mau kayak Malaysia harus pajakin berapa ya? Gak tahu ya. Soalnya FYI pajak kita tuh sekarang 11%. Yap, betul banget guys. Kaget kah kalian dengernya 11%? Kalian bisa bayangin dengan penghasilan di Indonesia tuh yang rata-rata berapa lah? Oh, gue udah jelasin banyak. Gue gak mau terlalu cakap banyak di sini. Pajaknya 11%. Dan wajar aja, ini menurut orang Indonesia aneh dan kagum. Dengan pajak yang cuma 6%, kita mendapatkan fasilitas dari sebuah negara yang sangat bagus gitu. Ngerti gak sih guys? Kita tuh jadi kayak wow. Kayaknya Indonesia kalau pengen kayak Malaysia 20% kah pajaknya atau 100%? Nih ada lagi nih POV anak Medan. Lihat orang Malaysia simpan mobil dan motor di luar rumah. Lihat ini orang Medan. Literally mobil di luar rumah sih. Ini motor, wow, pinggir jalan. Oh my god. Wah ini udah habis sih. Kalau di Indo ini udah habis. Literally kayak nyisa satu mungkin. Jujur, ini malam, mana orangnya? Gak ada. Mereka bener-bener simpen gitu aja. Ini membuktikan apa? Langsung dibawa. Ini membuktikan apa? Di sana aman. Dan gue gak tahu ya setiap tempat apakah seperti ini amannya. Dan gue pengen tahu juga apakah ada pencurian motor di Malaysia. Kayaknya jarang banget ya. Kalau di Indonesia nih, jangankan yang malam-malam kayak gini, pagi-pagi, siang hari kita tinggal bentar aja pinggir jalan, motor kuncinya kita cabut. Hilang guys kalau kita gak bisa jaga bener-bener. Lagi-lagi ini menurut orang Indonesia aneh nyimpen motor di luar, tapi buat orang Malaysia ini normal karena di sana apa? Karena di sana aman. Orang-orangnya gak terlalu butuh duit. Bukan gak terlalu butuh duit sih, maksudnya duitnya tercukupi gitu. Hal-hal seperti mengambil atau mencuri milik orang lain tentunya orang Malaysia gak minat kayaknya. Aduh enggak deh, duit gue banyak gitu. Bener gak sih kayak gitu kalian? Ini apa ini ya? Ini besi ini. Oh, besi. I see, gue tahu maksud Besi, abang ini. besi. Jalannya bersih. Ini pun juga besi. I see, gue tahu. Di sini ya para sahabat, nggak ada. Nah, di sini para sahabat ini jalannya bersih banget ini. Nyindir Ini dia. jalannya bersih banget dan juga Sarkasme. sangat tersusun rapi. Mungkin video ini bisa menjelaskan nih. Ini kalau dekat Indonesia ini rayap-rayap besi. Ini semuanya besi. Ini dekat Malaysia jalan tas, jalan menuju ke sana ya para sahabat. Jadi di sini aman ini besinya ini masih utuh, rapi, bersih. Inilah Malaysia. Malaysia memang terbaik lah. Ayo harus banyak mencontoh kepada Malaysia ini para sahabat. Inilah jalan dekat Malaysia. Jalan tasnya ini bersih, rapi banget. Rapi.
Oke, mungkin kalian perlu penjelasan video barusan ya. FYI, di Indonesia itu ada istilah yang namanya rayap besi. Rayap besi itu adalah istilah buat orang-orang, sebagian orang yang mempunyai hobi mencuri besi. Bukan besi yang nggak berguna tersimpan gitu aja, nggak. Jembatan, rel kereta api, terus kayak tadi penutup jalan kayak gitu. Banyak yang dicuri guys di Indonesia dan kita panggil dengan rayap besi. Lapar gitu. Jadi lihat besi itu kayak lihat uang. Makanya kenapa orang-orang tadi itu kayak wah ini besi. Karena apa? Karena besi di Indonesia adalah suatu hal yang berharga dan bisa dijual gitu. Selagi itu ada kesempatan, seniat mereka membawa gergaji loh guys. Bayangin, niat dari rumah bawa gergaji besi untuk gergaji apapun besi yang dia jumpai, entah itu jembatan, entah itu rel. Bayangin rel kereta api di besi, di apa sih, di gergaji, diambil besinya dijual. Gue malu sebetulnya ngungkapin hal ini, tapi ini sebuah fakta. Ini sebuah fakta yang apa sih, orang Malaysia harus tahu gitu. Dan banyak besi yang tersusun rapi tidak terambil di Malaysia itu ada suatu hal yang aneh juga buat orang Indonesia, karena di sini besi itu tuh sangat tidak aman. Bukan cuman itu guys, ini tuh ada lagi yang ngebahas nih adat budaya di Malaysia juga. Bikin kagum sih kakak ini nih, kita lihat. Di Malaysia yang bikin aku bingung waktu dulu awal-awal datang ke sini. Di Malaysia, Islam benar-benar diterapkan dalam adat dan budayanya. Bisa dilihat dari hal-hal kecil seperti berjual beli ada akadnya. Kalau si penjual bilang, "Saya jual ya," pembeli akan menjawab, "Saya beli." Dulu sih pas aku baru datang ke Malaysia nggak sadar hal itu. Dan setelah sadar aku jadi bingung mau jawab apa. Setelah aku tahu ternyata Melayu Malaysia masih amalkan akad jual beli ajaran Islam. Hal-hal kecil seperti itulah yang bikin aku kagum dari Malaysia. Bersahaja dan konsisten menerapkan ajaran Islam. Wow, Penuh keren ya. adab, simple dan sopan. Kalian ada nggak pengalaman unik waktu datang Malaysia? Jadi ini tuh adalah negara yang paling deket dari Indonesia. Kenapa tapi harus jujur aja gue tuh kalau kesini ke selalu Malaysia? cuman buat transit doang, Cong. Belum pernah yang bener-bener explore gitu. Nah makanya sebagai traveler yang baik dan rajin menabung ya, gue mau ngelengkapin negara-negara ASEAN gue dulu nih. Masa Vietnam sama Thailand udah, yang ini belum ya kan? Udah pada tahu kan ini negara apa? Yes benar, negara penghasil Upin Ipin nih. Jadi langsung mari simak aja lah kita. Alias mari kita simak vlog gue 5 hari di Malaysia ini, yang tentunya dimulai dengan part 1. Renung bang, jangan direnung. Gue berangkat dari Surabaya by the way, menuju kota pertama gue di Malaysia yaitu Kuala Lumpur. Dengan perjalanan 2 jam 45 menit, gue dapat harga segini. Udah dapat bagasi pula. Ini luar negeri loh Pak Sandiaga Uno. Kenal lagi gak tuh? Really? Masih belum pengen 500.000 dari nurunin harga Indonesia ke tiket Malaysia domestik lebih ya murah. Pak. Saya lihat-lihat nih. Ya video saya Daripada komplain ke nih Bali. pokoknya kalau belum turun-turun juga. Dan sampailah gue di negara para pakcik dan makcik ini. Hotel gue di daerah Bukit Bintang by the way. Jadi dari airport nih sebenarnya ada 3 cara untuk menuju ke sana. Ini setahu gue ya. Yang pertama tuh ada KLIA Express. Itu tuh kereta cepat cuman 30 menit lah ke Central. Yang kedua ada KLIA Transit. Ini kereta cepat juga tapi ada transit dikit lah. Dan yang paling murah adalah dengan naik bus ini ya, makci. Kalau lu nggak buru-buru kayak gue sih ya udah naik ini aja lah. Ingat kita harus hemat ya untuk hidup yang lebih baik. Dan inilah apart gue, namanya Sama Suites. Harganya segini per malam. Ini nggak tahu kenapa kalau di Kuala Lumpur tuh kayaknya banyakan yang over apart deh daripada hotel. Apa cuman perasaan gue aja ya ini ya? Mana bagus-bagus dan lebih lengkap lagi fasilitasnya, kayak ada living room, dapur, kulkas. Lumayan nih buat nyimpan bekal sosis cancel gue. Ada balkon juga dengan city view yang sangat gemerlap ini. Ini jam 8-an malam by the way. Gue mau berangkat cari makan tapi kok kayaknya udah mau pingsan ya, yang lapar banget gue. Untung bawa sosis tadi. Ini lihat jajanan, makanan berat. Ini gue beli Minggu sticky rice, harganya RM15. Es kelapa kayaknya seger juga nih. Dan makan besar di restoran Mengke. Mungkin nama lengkapnya Mengke Mawon kayak. Metu kafe kayak coba bubur ya? gue pesen 2 nih tapi lupa namanya apa. Yang jelas mereka tuh nyediain enak size banget small, regular dan large gitu. Dan udah pasti gue pilih yang small ya. Tapi ternyata gede banget anjrit yang datang porsi bule Zimbabwe nih kalau kata gue. Tapi enak kok, enak. Total abis RM47 gue di sini, worth it lah. Terus pulang ya, tentu saja gue bungkus demu saking durian yang jujur gue agak menyesal sih beli ini. Gue tuh di sini kan masih hari pertama ya, jadi masih adaptasi gitu dengan kurs ringgit. Dan karena gue sendirian, gue belilah yang isi 2 ini, harganya RM78. Kata gue 78, nominal kecil murah lah ya. Tapi pas pulang-pulang gue baru nyadar kalau RM78 dirupiahin tuh jadi Rp261.000. Dua ini Meskipun ya. enak tapi entah kenapa Dua butir tiba-tiba doang. jadi nggak enak tuh durian. Udah lah segitu dulu hari pertama gue di Kuala Lumpur ya. Besok gue mau explore seharian, jadi sekarang mau
Ini wishlist gue banget sih. Nanti kalau ke Malaysia, gue pertama tuh durian. Pokoknya gue tuh pecinta durian banget guys. Jadi nanti mungkin kalian yang mau ngajakin gue untuk ketemu, siapin durian yang banyak. Enggak bercanda. Gue bisa beli sendiri nanti. Gue gak bakal nyusahin kok. Gue bakal bawa duit sendiri. Makanya gue gak mau berangkat ketika duit gue kurang gitu. Karena gue pengen cukup dulu baru gue berangkat, biar gue gunakan duit gue sendiri untuk beli apapun di sana. Video kemarin juga sebetulnya gue bukan kayak mau disponsorin, no guys. Gue juga udah banyak sebetulnya yang mau sponsorin gue, bahkan tiket flight segala macemnya udah banyak dari dulu juga nge-DM. Terus kayak sekarang Instagram gue memang udah gak ada nge-email gitu ngajakin kayak diajakin gitu untuk ke sana. Makasih banget tawarannya guys, tapi aku tuh termasuk orang yang nggak enakan, takut nyusahin gitu, takut kayak si Adam kesini cuman menumpang makan doang lah, gue gak mau kayak gitu. Tapi kalau kalian ikhlas nolongnya dan nggak ada apa-apanya dari aku, langsung email aja, nanti aku kasih WhatsApp, nanti aku pergi ke sana. I'm so excited. Gue pengen segera berangkat ke Malaysia karena gue belum pernah guys. And yaps, kembali lagi pada topik ya. Itu beberapa hal yang menurut orang Indonesia tuh aneh atau kagum dari negara Malaysia. Hal-hal kecil seperti kayak tadi adab dalam bertransaksi atau berjual beli, terus kayak keamanan, kenyamanan di sana. Motor-motor, tadi kalian lihat malam-malam itu, tukang maling di Indonesia itu udah pasti pesta tuh, dipilih satu-satu kayaknya sampai subuh sampai habis. Tapi di sana enggak, mereka gak minat mencuri, uang mereka banyak guys. Sekedar hal-hal kecil seperti kayak klakson itu tuh kurang. Hal-hal kecil itu tuh sederhana tapi buat nyaman dan buat orang Indonesia tuh susah dilupakan gitu. Tuh kerennya Malaysia. Sorry ya kalau terkesan over proud, tapi ini perkataan dari orang-orang Indonesia langsung, pengalaman langsung tentang negara ini gitu. So makanya gue penasaran banget karena juga gue udah ngonten lama. Jadi gue pengen segera ke sana. Gue bakal no peres, no gimmick. Gue bakal ceritain semuanya apa yang gue lihat di Malaysia. Kalau menurut gue baik, gue bakal cerita baik di konten gue. Kalau menurut gue kayak biasa aja, gue bakal cerita biasa aja. Gue gak mau gimmick kayak orang-orang kayak bagus banget ini banget, padahal nyatanya biasa aja gitu. Gue mau fair aja, ya udah apa yang gue rasain itu yang bakal gue ceritain. So tunggu gue di Malaysia guys, karena gue tuh bakal jujur banget nge-review. So itu saja guys video aku kali ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.